Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Ini keluar ya? Enggak. Ini terlihat nggak? Terlihat. Oke, terlihat ya. Materi yang akan saya sampaikan sebenarnya simple, jadi nggak terlalu banyak. Udah disampaikan semua sama Mas Eno tadi mengenai social project gitu ya. Sebenarnya sama aja social development atau social project, cuma bahasanya saja yang agak sedikit dirubah gitu ya. Oke, kalau saya lebih banyak nanti cenderung mengarahnya biar adik-adik itu karena di FST gitu ya, ini anggota baru atau anggota tua atau alumni gitu, mungkin ada semua gitu ya. Jadi saya izin sharing aja mengenai apa yang bisa kita lakukan. Gimana? Oke, saya mulai gitu ya dengan di tahun 2018 gitu ya. Ini sedikit saya singgung saja gitu ya. Banyak sekali bencana-bencana yang terjadi gitu. Salah satunya itu ada gempa-gempa besar gitu ya yang terjadi di Taiwan gitu. Ada juga yang terjadi di Alaska, termasuk di Indonesia gitu. Nah, ini di tahun 2017 itu sudah ada gitu penelitian gitu ya. Ini saya introduce dulu yang dikeluarkan oleh Bendix sama Bilham. Jadi dia bilang akan ada sering terjadi gempa-gempa itu atau bencana gitu ya di tahun 2018 itu sebagai awal gitu. Artinya apa? Memasuki fase 5 tahun ke depan akan ada banyak negara-negara terutama di cincin api termasuk negara kita ya Indonesia itu pasti akan kena bencana gitu. Nah menariknya kenapa gitu ya? Kenapa bicara social development tapi ngomongnya bencana gitu? Karena kita bakal lihat dari sisi bencananya gitu. Jadi kita buat sisi yang sedikit agak berbeda gitu ya. Oke, dari tahun 1900 sampai ke tahun 2000 itu terjadi adanya earth rotation. Jadi ada sedikit perlambatan di rotasi bumi. Nah, itu salah satu prediksi kenapa terjadinya gempa-gempa hebat ataupun bencana-bencana alam lainnya di Ring of Fire gitu. Kita lihat di Indonesia gitu ya. Di Indonesia sendiri hampir tidak ada tempat aman gitu ya, kecuali Kalimantan, Pulau Kalimantan yang belum tahu gitu kapan akan terjadinya bencana di sana gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu filosofi gitu ya, kenapa ketika kita bicara social development itu sebenarnya human-nya, manusianya tuh yang mau kita ambil gitu ya, manusianya yang mau kita selamatkan gitu, dan manusianya yang mau kita educate gitu. Udah dijelasin semua sama Mas Eno tadi gitu. Yang paling penting sebenarnya adalah human-nya gitu. Nah, sedangkan di dunia saja gitu, ada 13% dari gunung aktif yang ada di dunia itu sebenarnya ada di Indonesia. Gitu. Nah, ini salah satu peluang lagi sebenarnya untuk kita melaksanakan social development. Tadi Mas Eno sudah bicara banyak tentang data gitu ya. Nah, saya sedikit lanjut. Yang baru-baru ini ya, baru-baru terjadi itu di 2018 itu akhir gitu ya. Itu 2000 sampai 2019 awal erupsi gunung berapi gitu ya. Bukan gunung berapi, gunung api anak Krakatau gitu. GAK, Gunung Anak Krakatau yang terjadi di antara Selat Sunda dan Selat Sunda antara Lampung dan Banten gitu. Anda bisa lihat gitu ya, teman-teman di situ bisa lihat hampir 426 orang dinyatakan meninggal dan hampir 14.000 lebih itu dinyatakan luka-luka dan kerugian material sangat berat. Nah, di sini ada peluang lagi sebenarnya. Kita bisa mengerjakan social development itu tidak hanya berdasarkan kita oke lah inilah karena masih mahasiswa gitu ya. Apa yang bisa kita perbuat gitu. Nah, ya kan? What we can do gitu. Dan sebenarnya di sini tantangannya gitu ya. Nah, FST sebenarnya sudah bisa bergerak ke arah sana gitu. Dengan cara apa gitu? Nanti saya kasih tahu. Oke, ini letaknya karena saya waktu itu lagi ada di Provinsi Lampung. Dulu saya sebelum pindah ke Politeknik Negeri Jakarta, saya ngajar di Institut Teknologi Sumatera. Mungkin ada yang tahu atau teman-temannya ada yang berasal dari ITERA. Saya di Teknik Geomatika ITERA dulu ngajar di sana. Sehingga saya dekat dengan Kalianda gitu. Artinya saya hanya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2 jam untuk menuju lokasi bencana. 2 jam sampai 3 jam lah, karena dia di desa yang paling kecil gitu. Dan aksesnya agak sedikit sulit untuk ke sana. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini
saya pajang beberapa foto itu tadi sempat disinggung juga oleh Mas Eno, kita bisa melaksanakan kegiatan sosial itu yang apa ya, yang bisa bermanfaat untuk orang lain ya kita sumbangan gitu. Kita kasih sodakoh gitu ya. Kita kasih banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Termasuk kita menghimpun barang-barang atau fundraising gitu ya tadi, ataupun apa namanya, infak gitu. Tapi nggak selalunya mahasiswa itu bisa ngasihkan uang gitu kan. Nah ini yang saya lakukan gitu ya. Jadi pada saat itu adalah kita himpun orang-orang yang dia sudah mapan lah, artinya kita punya alumni, apa namanya, alumni yang Sebenarnya tersebar mohon di maaf. beberapa. Ini tadi ada gempa Ring of Fire di Indonesia. Ini tadi beberapa apa namanya, videonya gitu. Sorry, apa namanya, gambarnya, lokasi-lokasi apa, titik-titik gempa Ring of Fire. Ini tadi gempa yang ada saya bilang di Lampung tadi dan di Banten, provinsi Banten. Jadi ada apa namanya, tsunami yang disebabkan oleh gunung meletus, Gunung Anak Krakatau nih. Ini sangat mengerikan sekali gitu ya. Apa namanya, dia menghantam dua provinsi sekaligus gitu, dan karena memang saya tadi sempat bilang saya di provinsi Lampung ngajar di ITERA, jadi kita sama teman-teman survei ke sana gitu. Jadi saya sempat kurang lebih hampir 8 kali pergi ke daerah lokasi tersebut. Itu bukan hanya untuk membagikan sembako gitu ya. Banyak hal gitu. Ada dari bagi sembako yang pertama, itu kita kasih gitu ya. Uangnya dari mana gitu. Nah, uangnya itu adalah dari Mata Garuda. Siapa sih Mata Garuda? Nanti kepoin aja Mata Garuda itu siapa. Lalu kita belikan dia juga apa namanya, perahu gitu ya, bagi nelayan yang perahunya rusak gitu. Terus kalau bisa dilihat di sebelah sini ya, sebelah pojok kanan ada mbak-mbak yang pakai kacamata, itu tim research. Jadi kita ke sana, kita melihat dari agak sedikit dekat gitu ya Gunung Anak Krakatau, untuk melihat sisi deformasinya gitu. Dan apa namanya, penurunan muka tanahnya. Karena itu akan menjadi research yang sangat menarik, dan itu bisa dijual gitu ya. Dijualnya itu bukan hanya duit gitu ya. Oke. Saya balik sedikit ke Tridharma gitu, tadi sudah dijelaskan, ini saya copy juga dari slide-nya Mas Seno gitu, udah dijelaskan, dia ada pendidikan, pengajaran, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Tapi saya mau fokus di sini 2 saja, karena Anda pendidikan ya bisa lah Anda melaksanakan social development atau social project dengan mengajar gitu ya, anak-anak SD, TK, SMP, cuma SMA, kuliah nggak, mungkin jarang ya Anda lagi kuliah S1, Anda ngajar S1 gitu ya. Sebenarnya termasuk kalau Anda disuruh orang mengisi gitu ya, misalnya dulu di zaman S1 biasanya sering banget tuh, misalnya ada kakak kelasnya datang ngisi materi tentang apa, itu termasuk salah satu namanya pendidikan. Ataupun kalau Anda punya skill apapun dalam sistem pengajaran, misalnya ini sederhana sekali gitu ya, Anda jago di web design gitu, buat yang namanya klub gitu, klub yang main di web design. Contoh paling sederhananya apa itu? Bantu tuh misalnya fundraising atau apapun yang bisa digalakkan dengan media digital. Nah itu salah satu pengajaran. Atau Anda buat workshop gitu ya. Kalau saya karena orang geodesi gitu, ngukur gitu ya, udah saya buat tutorial cara ngukur gitu. Ini kayak gitu, simple, sederhana gitu. Itu sudah termasuk dalam yang namanya Tridharma. Karena kita di sini di bawah perguruan tinggi ya, kita belajar untuk apa namanya, senantiasa mengabdikan 3 hal ini tadi gitu ya. Cuma yang mau saya fokuskan di sini adalah tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Caranya adalah dengan apa? Dengan meneliti gitu. Dari meneliti Anda turun ke masyarakat. Itu yang paling simpel yang bisa Anda lakukan saat ini gitu ya. Mungkin nggak semua orang kuliah itu memang hobi dalam research gitu, atau tidak semua orang juga kuliah itu memang benar-benar pengen kuliah gitu. Ada orang yang kuliah, oke saya mau cari link aja gitu, ada, dan dia berhasil gitu. Ada juga orang yang kuliah itu banyak ya, karena saya sudah lulus gitu, saya bisa lihat gitu ya, bisa cerita lah sedikit. Kuliah itu ya cari network gitu. Ada juga yang kuliah cuma memang mau cari jodoh gitu, atau hanya sekedar dapat S1. Atau ada juga orang yang memang optimis, dia mau banyak hal yang bisa dilakukannya gitu ya. Karena apa? Kita nggak bisa lihat masa depan gitu, tapi masa depan kita tentukan hari ini gitu ya. Kita mau ngapain gitu. Nah itu yang apa namanya, yang harus kita select gitu ya, yang harus kita tentukan. Nah kita melakukan research gitu. Researchnya simple gitu, simple sekali gitu. Anda itu di FST itu ada pakai jaket core itu masih ada ya? Atau di zamannya Sarip dibuang? Enggak ya. Apa namanya, jaket core itu kan ada tulisan tuh. Itu saya bangga sekali tuh pakai core. Itu sebenarnya saya tadi mau cari gitu. Kayaknya di blog saya ada. Jadi di timeline blog saya, Anda Google saja lah Arliandi Arbert tuh.
headline utamanya itu jaket core itu tuh, Community of Research. Artinya core itu kepanjangan ya, tapi core yang dalam sisi asli itu fundamentalnya, core itu kan dasar gitu. Nah, dasarnya Anda sebenarnya research gitu di FST itu. Coba gitu ya, meskipun Anda nggak hobi research gitu. Karena apa? Anda itu kan nanti mau lulus gitu ya, S1 itu minimal you have to do research. A small thing itu research gitu. Meskipun ya hanya Anda misalnya 1+1 2 gitu ya. Anda buat 1+1 mungkin 2x gitu. Itu nggak masalah gitu. Nah, yang jadi masalah Anda nggak mau melakukan itu. Itu kan sebenarnya simple thing gitu. Apa yang tiap hari kita omongin sebenarnya itu research kayak gitu. Do it gitu kan, kerjain gitu. Cuma masalahnya adalah Anda nggak pernah ketemu orang yang tepat untuk melakukan research. Nggak percaya nanti ya. Oke, nanti di slide berikutnya saya jelaskan itu. Research itu simple gitu. Anda punya apa yang Anda inginkan, Anda punya datanya, analisis sedikit aja gitu ya, berbeda dari research yang sebelumnya. Jadi kalau ada orang bilang gini, wah research itu sudah pernah dilakukan dengan orang lain. Oke, benar gitu. Yang namanya research, itu jangan salah kaprah. Bukan berarti Anda yang harus pertama meneliti tentang itu. Enggak gitu. Nggak mesti. Anda meneliti di waktunya yang berbeda. Anda nanam toge. Yang satu itu toge itu Anda buat di teman-teman buat di jam 7 pagi gitu ya, nanam si toge itu. Dengan benih yang sama, dengan bibit yang sama, tapi waktunya saya bedain. Atau nanam di jam 8 atau jam 7.15 deh. That is simple thing gitu ya. Sebelum Anda masuk ke fokus bidang ilmunya nanti gitu. Misalnya elektro. Nah, nanti saya akan tunjukkan gitu ya. Bagaimana saya kolaborasi dengan orang elektro. Tadi karena saya lihat ada Mas Syarif itu online gitu ya. Kelihatan itu wajahnya gitu ya. Saya pernah melakukan riset sama dia di tahun 2016. Mungkin dia masih ingat ya. Nah, oke, mungkin dia masih ingat. Ngapain gitu orang geodesi gitu ya? Saya orang geodesi itu. Kalau misalnya nggak ada, mungkin ada nggak anak geodesi, nggak ada kayaknya. Lu di FST cuma saya sendiri tuh anak geodesi itu. Ada nggak sekarang itu? Dulu saya sering diejekin itu, orang geodesi sendirian itu. Ngapain gitu main sama anak elektro gitu? Karena sekarang zamannya bukan lagi Anda mengerjakan sesuatu itu harus sendiri. Makanya find your teams gitu ya. Temukan siapa tim kamu gitu. Nah, ini sedikit saya bahas gitu karena sistemnya SDGs gitu, saya diminta bicara tentang social development goals. Kolaborasinya internasional gitu. Anda mulai step by step gitu. Gimana Anda mau meraih ke dunia internasional kalau Anda tidak punya tim yang baik gitu ya. Jadi kan FST itu ada. Percaya nggak percaya, dulu saya nggak punya teman dulu. Say to research gitu ya. Saya dengan angkatan saya itu, saya agak sedikit. Di semester 1 itu saya sudah berpikir how to do research gitu. Bayangkan di semester 3 saya pernah raih itu medali yang cukup fantastis lah ya. Dulu mungkin Anda pernah lihat juga atau di CV saya pun ada. Itu melakukan riset yang sangat sederhana gitu kan. Tetapi Anda harus kemas dengan hal yang baik gitu. Nah, itu tadi sekarang kan sudah lebih mapan ya. Anda bisa cek juga plagiarisme dan lain-lain. Atau yang paling simple itu adalah Anda bisa lakukan riset kolaborasi dengan dunia internasional. Bahasa Inggris saya nggak bagus. Ada Google Translate saat ini. Jadi kalau misalnya Anda mau lebih mahir lagi, mainnya agak jauh sedikit gitu. Anak FST jangan mainnya berkumul sama anak FST lagi. Salah. Kalau dulu di zamannya saya itu sampai si ketua FST di bawah saya itu si Erwin ya dapat jodoh anak perawatan ya. Saya nggak tahu Syarif dapat jodoh anak mana tuh. Jangan lagi anak FT lagi lah, harapan saya itu cari ya kalau bisa diundip cari yang di lintas gitu ya. Kita nggak tahu ya, who knows gitu. Cuma disitulah tempat Anda belajar ya. Main itu nggak mesti harus sama anak FST. Kalau misalnya Anda punya goals research tentang economics gitu ya, ataupun tentang yang isu sekarang itu adalah tentang maritim, Anda mainnya di sana gitu. Nah, dulu siapa tuh? Saya punya teman anak bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris saya nggak begitu bagus gitu. Tapi untuk writing dia itu bagus sekali gitu. Dia bikin writing, tapi dia nggak bisa presentasi. Nah, saya jago di presentasi gitu ya. Waktu itu gitu ya. Jadi saya presentation, ada banyak yang bisa kita lakukan kolaborasi. Dan makanya temukan tim kamu gitu ya. Tim Anda itu ditentukan dulu. Cari orang yang satu visi gitu. Jangan cari orang yang nggak satu visi gitu. Nanti susah gitu, bertabrakan gitu ya. Nah, itu saya dari beberapa research kita bisa kolaborasi. Yang paling atas sebelah kiri di sini, ini dulu saya pernah satu lab sama mereka. Ini orang Indonesia juga. Kita pernah ke Turki juga untuk melakukan riset sama-sama. Ini ketika saya sama orang Prancis, tapi keturunan Aljazair.
itu apa namanya, jadi adik kelas saya, dia S1 waktu itu di Delft University. Dan ya artinya research itu dasarnya gitu ya. Nah, di sini saya cuma mau terangkan apa namanya, Anda bisa melaksanakan sesuatu itu sebenarnya dari hal yang paling simpel. Anda lihat di situ ada isunya apa sekarang, bencana ya. Kalau saya lihat dari sisi bencananya tadi, Anda do a research, terus temukan timnya apa, siapa, bahkan termasuk dosen gitu ya. Anggaplah ini ada ini pepatah penting ya. Setiap orang itu penting itu. Anggaplah setiap orang itu penting, maka apa namanya, bibi yang jual apa itu nasi uduk di kantin elektro itu penting sekali itu. Karena kalau dia nggak buka, nggak rame itu elektro itu. Jadi anak geodesi, elektro, siskom nggak ngumpul di situ, nggak ada interaksi gitu. Nah kalau dulu itu kan saya tuh paling hobi di situ sebenarnya nggak hobi makannya gitu saya di situ, karena ya apa namanya, mahal gitu kan ya. Oke lah, di luar mahal tuh saya nggak makan di situ, akhirnya ya kita ngobrol aja gitu, nggak makan ngobrol aja lama di situ, akhirnya ketemu banyak orang gitu ya, dan di situ terjadi interaksi. Jadi makanya Anda ketika bicara social development, jiwa sosialnya tumbuhin dulu gitu ya, how to communicate with each other gitu dengan orang lain gitu ya. Oke, saya bergabung di social project. Kalau atap sosial saya sendiri yang pimpin, apa namanya itu, mewadahi apa ya, mungkin sekarang nggak begitu banyak medianya, nggak begitu aktif karena memang ya itu tadi, ini butuh konsisten dan istiqomah gitu ya. Cuma orang-orangnya konsisten gitu, kita masih tetap berbagi, cuma apa namanya, waktunya aja gitu. Karena memang kalau sudah kerja udah jauh-jauh gitu ya antara satu orang dan orang lainnya, itu agak susah. Ada juga Mata Garuda ini, apa namanya, suatu bentuk apa kerjaan sosial yang dibuat oleh alumni-alumninya apa penerima beasiswa LPDP. Jadi kalau anak LPDP pasti tahu Mata Garuda itu apa. Dan dulu saya pengurusnya juga, cuma sekarang saya tidak mengurusinya lagi gitu. Waktu di Lampung kita kerjasama Mata Garuda Pusat juga untuk apa namanya, tim tanggap bencana di tsunami Lampung dan Banten waktu itu. Nah itu saya koordinatornya. Lalu di atap sosial kita apa namanya, banyak kerjasamanya lah ya. Termasuk kalau Anda lihat di sini, ini ada kerjasama sama PPI Todai. PPI Todai itu apa, Perhimpunan Pelajar Indonesia yang sekolah di University of Tokyo. Dulu saya ketuanya di sana. Lalu ya banyak jaringan juga di sana, beberapa kenal sama orang-orang tinggi-tinggi saat inilah gitu ya, akhirnya bisa minta lobby gitu. Bu, kita di salah satu desa waktu itu di Lampung ya, di salah satu pedalaman gitu, itu tidak punya apa ya, akses sekolahnya itu nggak bagus gitu, akses sekolahnya nggak bagus, udah itu bangunannya juga nggak begitu bagus, udah itu anak-anaknya juga banyak yang nggak mampu gitu ya, termasuk guru-gurunya juga nggak banyak gitu ya. Kalau melihat guru honorer itu kan kecil sekali gitu gajinya, itu pun nggak cukup untuk bayar mereka. Lalu kita kasih gitu ya, kita buat beberapa program-program kerjasama antara atap sosial sama PPI Todai. Nah itu tadi yang kalau Mas Eno bilang, kamu harus cari komunitasnya dulu. Nah kamu buat tuh komunitas, kamu pingin ke arah mana tuh, kayak gitu. Ini satu hal gitu ya, Anda akan keringat saja, tapi Anda butuh uang sebenarnya. Makanya Anda harus kaya gitu ya, kaya dulu gitu. Ya gimana cara mahasiswa, ya udah saya kasih yang gampang gitu, Anda do research gitu, akses Anda sangat luas di kampus. Satu hal gitu ya, dulu FST itu saya nggak pernah di zaman saya, ataupun mungkin di zamannya Mas Sarip juga sampai ke Sarip ya, saya itu memperbolehkan orang-orang untuk ngamen. Saya nggak pernah, saya nggak mau ada acara fundraising atau apapun dari ngamen, nggak, jangan, saya bilang better kita nggak usah mengadakan atau apapun kalau daripada kita ngamen gitu ya. Itu pun kalau mungkin saya nggak tahu di luar kontrol saya gitu ya. Tapi sebisa, karena saya sudah pernah merasakan dulu, saya ada di beberapa organisasi itu yang begitu, cuma saya menurut saya it's not elegant lah. Kamu mahasiswa, kamu masih bisa berpikir kritis gitu ya, dan kita elegan gitu. Saya elegan tuh bukan kita sombong gitu ya. Kamu bisa berpikir, itulah kenapa lebihnya kamu mahasiswa dengan yang lainnya gitu ya. Tadi Mas Eno udah bilang, kamu sebenarnya lebih beruntung gitu. Oke, ini yang terakhir, mungkin Anda bisa lihat siapa yang paling di tengah itu, mungkin yang palanya agak botak, jangan lihat muka saya yang nggak begitu berubah gitu ya. Mungkin ada yang kenal, itu salah seorang profesor dari Undip ya, yang baru tahun ini itu diganti, itu Profesor Nasir, dulu Menteri Kemenristek Dikti.
Nah, ini sejarahnya foto ini ada gitu, ada saya di sebelahnya gitu. Kenapa? Karena beliau ini kelihatan ya. Saya perjelas. Oke. Itu gara-gara saya buat hal yang simple sederhana. Kalau nggak percaya, S1 saya ya, ini saya behind the story. S1 saya itu saya meneliti itu simple banget gitu. Mungkin kalau sekarang anak geodesi gitu ya, atau anak planologi itu ketemu saya dibacanya skripsi saya itu, oh gini gitu ya skripsi seorang itu gitu ya. Biasa aja gitu. But tetapi itu percaya nggak percaya itu ya, Anda bisa lihat saya mendapatkan penghargaan dari menteri itu gara-gara saya hanya bikin daerah rawan bencana untuk Merapi, karena 2014-2015 Merapi itu eruption. It's simple thing gitu kan. Orang menggunakan itu sebagai apa, panduan. Cuma saya kemas bahasanya bisa lebih baik lagi. Ya itulah, dari sosial apa namanya development tuh hal-hal yang sederhana gitu. Ya Anda coba berusaha dari apa namanya research Anda gitu. Nah, waktu itu ada sayembara, siapa yang pernah membuat social project terbaik dipaparkan. Nah, saya dapat the best social project. Kalau yang di sebelah saya itu yang tinggi itu kategorinya beda-beda ya waktu itu. Jadi makanya ada story di belakang Pak Nasir waktu itu. Nah, ini kan salah satu apa namanya menteri kita ya, menteri yang dari Undip itu. Waktu itu saya kenalkan juga, Pak, saya Arbat, saya mau berangkat sekolah ke Tokyo. Saya bilang saya alumni Undip, Pak. Nah, oleh karena itulah dia bilang, oke, kamu berfotonya di sebelah saya gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kamu apa namanya optimis, semuanya pasti bisa gitu ya. Intinya apa namanya berpikir gitu. Nah, do research gitu. Karena di FST gitu. Kalau nggak do research, pindah gitu ya ke organisasi sebelah gitu. Saya nggak tahu juga itu organisasi. Oke, ini sampel, ini contoh gitu ya. Tadi saya nyari yang wajahnya Sarip nggak ada gitu. Kalau kamu lihat ini 2015 mungkin masih ada yang kenal. Ini Mutia, anak geodesi. Masih saya ajak terus dia kalau kita nulis research, beberapa publikasi saya masih ada sama Mutia gitu. Lalu bisa dilihat di sini. Ini ada nih, ini apa namanya sejarahnya di apa catatannya itu di Google Scholar itu ya. Just Google aja lah. Anda Google aja nama saya, nama Sarip juga ada. Sarip masih ingat ya, ini kita pernah buat tulisan ini ya. Ini simpel banget nih. Nah, artinya apa? Orang elektro itu, terutama elektro yang mungkin bahasa pemrograman ya, apa informatika itu saya butuhkan waktu itu ketika kita mau membuat simulasi, Arif ya. Simulasi. Simulasi jika terjadi suatu bencana, misalnya karena gunung berapi gitu ya. Jadi kita pakai data, gimana data itu bisa kita simulasiin jadi orang-orang yang bergerak gitu ya. Nah, itu sebenarnya saya mau kasih contoh gitu hari ini, orang geodesi itu bisa kolaborasi dengan orang elektro gitu. Kalau kamu tahu lebih jauh gitu, Ahmad Ardi itu siapa gitu? Ahmad Ardi itu anak Fakultas Pertanian gitu, nggak nyambung gitu. Tapi bagi Anda nggak nyambung, cuma itu possible gitu untuk melaksanakan research itu possible karena ide itu kalau kata profesor saya, your idea is number one kata dia. Ide itu nomor satu katanya. Perkara data, perkara yang lain-lain. Oh Pak, saya keterbatasan apa namanya software, saya keterbatasan lain-lain. Nggak ada, software itu bisa kita buat gitu. Bagi orang elektro yang main di software engineering atau siskom, itu gampang gitu ya. Ya bagi mereka gitu, bagi saya nggak gampang juga gitu ya. Itulah keterbatasan gitu. Mungkin saya main di bidang geodesinya gitu ya. Bagaimana positioning itu kita main di situ. Tapi bagi Syarif dia bisa mensimulasikan itu sebagai tempat orang itu bisa bergerak gitu terhadap T-nya, timing gitu. Jadi kita main di 4D sebenarnya. Jadi koordinat itu nggak main lagi di X, Y, Z, tapi ada T-nya gitu. Nah selebihnya apa? Sampai ke 5D, 7D, 9D gitu ya. Kalau misalnya orang sipil sekarang main di BIM, wah itu sampai ke 9D gitu. Update gitu. Nah inilah kenapa maksud saya FSD itu dasarnya harus apa namanya akademik gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan gitu kan banyak juga yang apa namanya wirausaha dan lain-lain. Tapi kalau kita mau bicara sosial, saya lebih tekankan kita do research gitu ya berdasarkan akademik lah, jangan ataupun Anda buat wirausaha gitu ya. Kalau dulu saya buat sayur sosbuker itu loh, smoothie sayur bayam keren itu aduh dari PKM itu ya, laku enggak gitu ya, dihina orang iya gitu, tapi nggak apa-apa, itu semangat gitu ya. Saya buat PKM itu sampai berapa 11 biji tuh saya buat waktu itu. Oh banyak didanai sekali itu terus sampai ke bawahnya juga beberapa di FST kita pernah dapat hibah-hibah dan lain-lainnya gitu ya. Dan itu yang memacu orang-orang apa ya untuk ya inilah banyak juga di anak-anak FST itu yang
lanjut lagi sekolah gitu ya, kayak Mas Syarif itu kan dia S2 juga tuh. Saya suruh pulang ke kampus, dia bilangnya kecil gajinya, nggak apa-apa lah ya. Jadi dosen itu enak gitu nih, saya sedang meracuni dia itu untuk pulang ke kampus, terutama apa namanya di Fakultas Teknik sendiri. Lah kok saya nggak pulang gitu ya, nggak pulang ke Undip itu, pas saya mau males gitu ke Undip. Enggak, karena memang rezekinya di sini, udah itu menikah dapat orang sini juga. Dan saya sekarang ada di Politeknik Negeri Jakarta. Sebenarnya agak disayangkan juga saya karena di sipil gitu ya. Behind the story-nya panjang sekali gitu. Karena saya S2 saya diakui sebagai seorang sipil gitu. Nah, inilah kenapa sebenarnya social project itu penting, karena kita Anda S1, Anda menuju SSSS berikutnya gitu ya. Itu harapan saya. Do it by yourself. Nah, adalah saya sedikit aja, mungkin cuma 11 halaman aja, saya nggak banyak-banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda ada mau diskusi, saya ladenin sampai subuh kita diskusi gitu ya. Nggak masalah gitu. Oke, terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita banyak yang diskusi, nggak masalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa pertanyaan, Mas. Oh ya, silakan. Yang pertama dari Akila dari Public Relation, bertanya tentang kendala terbesar apa dan solusinya saat menjalani social project, dan bagaimana cara mengajak instansi lain untuk kerjasama. Oke. Tanya yang pertama itu, Mas. Oke. Bisa langsung dijawab aja. Oke, boleh. Kendala terbesar social project itu tadi saya udah bilang tuh ya, apa namanya, money gitu ya, uang itu Anda nggak menutup kemungkinan itu nomor pertama lah ya. Apa namanya, social project itu munafik sekali gitu. Saya sampai bilang kayak begitu, artinya Anda perlu uang gitu ya untuk menjalankan itu. Nggak mungkin Anda harus ABCD, itu saya paham sekali tentang itu. Solusinya gimana? Solusinya Anda harus punya banyak teman gitu ya, punya banyak teman, dan temannya juga harus yang punya duit gitu ya, dan orangnya mau gitu. Lalu gimana cara ngajak instansi lain? Sekarang itu di Semarang itu agak sulit gitu ya. Anda misalnya mau mengajukan sponsor gitu, CSR dan lain-lain. Ini nggak tahu untuk saat ini itu, di zaman saya itu sangat sulit sekali itu untuk mengajukan CSR itu ke beberapa project gitu. Mungkin karena memang kita dianggap sebagai seorang mahasiswa jadi agak susah gitu ya. Termasuk pun sekarang saya itu mengajak alumni itu agak susah juga. Padahal saya ada gabung di grup alumni yang ya itulah, cuma saya nggak udah saya pernah kasih ide cuma nggak ditanggapi serius, ya udah nggak masalah. Caranya ya simpel gitu. Kalau misalnya nggak ditolak, ya udah lakukan dengan cara yang saya bilang tadi. Anda meneliti saja gitu. Anda buat prestasi, terus punya apa namanya, dari hadiahnya itu, hadiah kalau dalam sekali Anda presentasi itu dapat duit gitu ya, Anda menang lomba apa gitu ya, Anda jadi mapres juga. Kemarin kan mapres dari FSD ya, itu dapat duit gitu. Nah, duitnya itu jangan lupa disisihkan gitu ya. Apa namanya, misalnya 10% aja buat FSD. Dulu kayaknya berlaku deh. Anak FSD itu misalnya kalau dia dapat penghargaan apa gitu ya, mintain aja 5% gitu ya. Misalnya 1 juta, mintain aja 5%, 50.000, atau 10%, 100.000 gitu kan. Nah, itu yang bisa Anda gunakan gitu ya. Jangan Anda berpikir sendiri kayak gitu. Karena itu sudah sistem gitu ya. Ya kita berusaha untuk lebih baik gitu. Cuma balik lagi gitu, kalau misalnya Anda apa namanya tidak punya jaringan yang luas, ya itu bisa dibuat sendiri ya gitu. Jadi buat instansi sendiri aja, nggak usah pakai instansi lain. Nah, itu saran saya. Solusinya simple, Anda lakukan sendiri aja. Oke, ada lagi? Untuk pertanyaan kedua, Mas, dari Akila lagi. Alicia. Dari Kok Alicia. cewek semua sih? Karena FST cewek semua sekarang ya. Nggak ada cowoknya ini. Nah, social project research sekarang melalui pendekatan masyarakat. Bagaimana agar bisa melakukan pendekatan terhadap masyarakat dan melakukan research itu? Oke. Memang agak dilema juga ya. Anda harus kenal sama tetangga gitu atau research. Tapi sebenarnya di Semarang itu, putaran Semarang lah ya. Semarang atau Jawa Tengah itu sebenarnya orangnya lebih welcome ketika Anda dibanding Jakarta gitu ya. Orangnya mungkin apa namanya, lebih ke individualize gitu ya. Lebih ke pribadinya masing-masing. Berbeda memang perilakunya gitu. Kalau di Semarang itu Anda misalnya datang gitu ya. Atau enggak di Semarang lah. Misalnya kalau kayak dulu
Erwin gitu ya. Erwin itu punya juga dia di Gunung Kreo itu kalau nggak salah. Di Gua Kreo apa Gunung Kreo itu ya. Dia punya dodol di sana lah gitu, kurang lebih gitu. Orang di sana welcome sekali gitu dengan apa hal yang semacam itu gitu. Jadi misalnya dia datang, ya melakukan pendekatan saja. Anda datang ke situ, biasanya harus seperti Anda kalau pernah KKN gitu ya. Kalau KKN itu kan Anda silaturahmi dulu ke petinggi adatnya gitu atau kepala desa lah ya, di sana kepala desa. Ya Anda sampaikan saja. Anda bawa surat yang resmi dari FST misalnya ada tanda tangan PD3 ya, membantu dekan 3 misalnya kalau dalam bidang mahasiswa gitu. Bawa aja surat itu atau pembinanya sekaligus ada tanda tangan dosennya. Bawa surat itu surat sakti. Nah, kalau dulu saya tuh Prof Abdullah itu luar biasa sekali tuh. Tanda tangan dia tuh simple gitu ya. Nah, saking simpelnya itu ya mudah gitu untuk dibawa-bawa gitu ya. Dan Sari ketawa kenapa gitu. Ya saking simpelnya bisa kita pakai lah ya, bisa mudah untuk Pak kita mau kemana-kemana gitu ya. Nah itu harus disupport dengan sistem di kampus gitu. Udah kalau misalnya researchnya kurang bagus gitu ya, sederhana aja gitu. Masjid-masjid di kampung-kampung kita itu nggak banyak yang tahu persis apa namanya arah kiblatnya itu benar apa enggak. Coba kamu cekin arah kiblatnya benar apa enggak. Itu simple tuh. Mungkin bagi orang geodesi itu sangat simple sekali. Bagi orang elektro apa tuh? Apa namanya? Sisa-sisa kabel dari apa namanya? Lab itu buat aja itu kayak semacam ajarin anak-anak di sana itu gimana cara nyambungin yang benar ya. Itu buat workshop aja kayak gitu. Tapi yang harus kayak gitu memang nggak semudah itu ya. Anda harus melakukan pendekatan tuh tadi ke Karang Tarunanya tuh. Dan biasanya orang situ, wong kene ya. Wong kene itu cari orang situ. Kayak gitu. Ya, simple. Nggak usah dibuat sulit. Next. Ke pertanyaan yang ketiga, Mas. Oke. Dari Mas Imam Fauzi dari ARD. Gimana cara terbaik untuk mulai memperkenalkan social project ini ke publik dan cara memberikan tensi bahwa kita fokus bergerak ke social project tertentu. Apa saja perangkat dasar yang biasanya harus ada untuk memulai social project? Gitu, Mas. Alisa tadi dari mana? Alisa apa? Departemen apa? Hah? Alisa dari Departemen Teknik Industri, Mas. Oh enggak, maksud Dari saya teknik di industri. ST itu departemen apa? Apa divisi research kah? Apa divisi PR? Sekarang namanya dari bidang kali. HRD ya? Dari public relations. Alicia Oh. tadi dari public relation. Oke, itu nggak kelihatan yang terakhir itu slide-nya apa pertanyaannya? Nggak kelihatan di. Nah, ini nih, Imam. Ini ke publik dan cara memberikan tensi bahwa kita fokus ke sosial harus ada untuk memperkenalkan social project ini ke publik. Nah, ini pernah kita itu salah kaprah gitu ya. Kita udah bawa apa namanya teknologi yang luar biasa gitu, tapi orang-orangnya nggak care dengan hal itu. Nah, itu biasanya terjadi di KKN. Nah, jadi KKN misalnya Anda nanti KKN gitu ya. Oh, kita mau siap proker ABCD masyarakat nggak butuh tentang itu gitu. Nah, lihat dulu tuh di masyarakat itu dia itu butuhnya apa gitu. Kalau di sekarang itu kan orang itu lebih butuh internet gitu ya. Orang itu lebih butuh internet. Habis itu orang-orang itu lebih cenderung apa namanya tidak mudah dia udah ke distract dengan dunia digital ya. Nah, jadi Anda lebih baik memperkenalkan itu dengan cara digital gitu. Kalau misalnya proyeknya lebih luas gitu ya, kalau targetnya lebih luas. Tapi kalau misalnya proyeknya hanya ruang lingkup Anda mau KKN di desa tersebut ya datang aja kepala desanya gitu ya. Nggak usah terlalu berlebihan gitu. Dan sosial project itu untuk memulainya itu ya itu tadi, untuk memulai itu Anda butuh konsisten sebenarnya sama jaringan kalau Anda nggak punya duit ya untuk saat ini. Kenapa saya selalu bilang kayak gitu tuh sebenarnya karena udah dari dulu tuh saya bilang itu harus mahasiswa itu sebisa mungkin Anda minim untuk mengeluarkan uang gitu ya, karena memang Anda harus berpikir gitu gimana cara mendapatkannya gratis gitu mulainya gitu ya. Kalau ada sisa-sisa bahan-bahan praktikum bawa ya, terutama yang teknik sipil nih, karena saya sekarang mengajar di teknik sipil itu setelah praktikum misalnya core drill Anda kan dapat satu apa namanya balok
beton itu yang sifatnya bolong itu ya. Nah, ketika Anda itu sudah tidak dipakai, jadilah dia limbah gitu. Nah, itu bisa Anda bawa. Cari daerah-daerah yang kira-kira tidak punya jalan atau dia tidak punya akses jalan. Salah satu contoh di Depok, di belakang kampus UI, itu ada daerah yang kuburan. Jadi kuburan itu tidak ada akses jalan, hanya jalan tanah. Nah, ini bisa jadikan salah satu langkah untuk kita mulai itu social project. Udah foto-foto. Kalau bagi kata orang, ngapain lo harus foto-foto gitu ya? Ya karena memang itu untuk kebutuhan ini dokumentasi. Ingat, segala bentuk social project itu harus dipoto. Nah, kalau ditanya, oh ria nanti ya nggak masalah, karena memang tujuan kita bukan untuk ria gitu ya. Karena buat ngasih tahu, kita bakal fokus di situ. Nah, itu salah satu contohnya. Itu orang-orang sipil itu berpotensi untuk membangun, bahkan dia bisa untuk membangun suatu bangunan, itu gratis dari limbah-limbah yang ada. Nah, cuma pertanyaannya, limbah-limbah tadi itu dibawa dosennya enggak, gitu, atau dijual sama dosennya itu. Jangan sampai gitu ya. Masa dosen yang ngejualin limbah itu kan nggak keren amat gitu itu dosennya. Tapi dosen-dosen sipil Undip itu saya akui keren-keren lah gitu ya. Nah, itu salah satu contoh kalau untuk teknik sipil. Untuk teknik lingkungan gitu ya, wah Anda banyak sekali gitu. Anda bicara tentang lingkungan aja atau limbah gitu ya, main sama anak fisika, bagaimana tentang menjernihkan air gitu ya, pakai bahan kimia atau apalah. Daerah desa-desa itu banyak sekali air sekarang yang udah nggak bersih gitu. Nah, Anda dulu 2000 berapa itu ada Singgi Wibowo ya, angkatan saya juga 2010. Dia buat bagaimana air itu bisa jernih, tapi dia masih belum bisa menghilangkan baunya gitu. Mungkin sekarang udah ada gitu, mungkin masih mahal biayanya. Nah, Anda bisa buat itu. Kalau nggak tahu gimana cara, Pak, saya ini saya itu masih masih semester 1, masih semester 2 nggak ngerti. Tanya dosennya gitu. Itulah fungsinya Anda ada di kampus itu. Kampus itu tempat kita untuk berpikir gitu ya, tempat kita untuk melakukan. Mulai dari hal-hal yang kayak gitu. Sederhana, simpel. Oke, ada lagi? Mungkin cukup Mas, soalnya Cukup. berkaitan tentang waktu juga Mas. Oh, gitu. Saya pikir sampai subuh gitu. Kalau sampai subuh Mas, saya udah buat kopi itu udah ada. Ditemani Faris dan Mungkin Sarip. dari Mas Arbat ada kata-kata penutup. Kata-kata terakhir udah kayak apa? Oke ya. Sebagai kasih aja. Gini ya, saya closing statement gitu ya. Sedikit saya promosi juga. Nanti saya itu bergerak banyak di bidang akademik gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain banyak bekerja di perusahaan atau apa-apa, cuma saya ya itulah, nggak apa-apa lah saya gajinya agak kecil sedikit gitu ya. Misalnya teman-teman yang di perusahaan itu gajinya 200 juta ya saya 300 juta nggak apa-apa lah gitu ya. Ibaratnya seperti itulah. Tapi di dunia pendidikan buat saya senang aja gitu ya, ketemu orang baru lagi, apalagi ngajar gitu. Harapan saya sekolah lagi gitu ya, terus berkembang. Research itu jangan berhenti gitu, karena Anda minimal Anda mau lulus itu kan Anda melakukan research. Dan saya selalu mengajak adik-adik kelas ke bawah itu kita laksanakan research lagi gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya Anda takut misalnya ngubungin dosen, temu saya aja gitu. Nanti saya kita bisa kolaborasi lagi, kita bisa buat semacam research yang ya bisa lintas inilah ya, lintas keilmuan gitu dan update gitu ya. Saya senang sekali misalnya kalau misalnya ada teman-teman terutama adik-adik dari FST yang mau meresearch bareng gitu ya. Nanti DM saja saya gitu atau kontak aja nomor saya itu di CV saya ada, kasih aja itu WhatsApp-nya. Kalau nggak di Instagram juga Anda boleh follow Atap Sosial atau Instagram saya juga ada, chat aja nggak apa-apa kalau kita misalnya mau melakukan ini bareng itu ya, research bareng. Jadi kalau hari ini kamu ketemu saya, kamu harus lebih baik dari saya gitu ya. Kayak gitu aja udah cukup. Terima kasih. FST FST luar biasa. Saya banyak bercandanya gitu ya, nggak apa-apa lah daripada serius-serius terus gitu ya. Nanti pusing kamu. Oke, cukup. Ya, terima kasih Mas Arbat atas ilmunya, atas pengalamannya Mas Arbat kepada kami yang telah di-sharingkan dengan sangat luar biasa tentang social development. Sebelum ditutup di sesi 2 ini, saya ingin menyampaikan sedikit garis besar yang tadi telah disampaikan tentang social development. Social development berbicara tentang social development itu adalah human-nya atau manusianya yang memang harus diselamatkan.
Nah, salah satunya melalui Tridharma. Dan tadi menekankan kepada penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Yang di mana ya namanya riset itu merupakan suatu dasar untuk kita melakukan social development. Dasarnya adalah riset, seperti itu. Mungkin cukup untuk sesi 2. Apabila ada salahnya, dari saya sendiri sebagai moderator, mohon maaf atas sebesar-besarnya. Kemudian untuk sesi penutupan kami kembalikan kepada MC. Kepada MC kami kembalikan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.